Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah baik dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, yang mana mudah-mudahan di dalam setiap video channel Zakir TV akan ada pelajaran yang dapat kita ambil, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk sahabat yang menonton. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya nih, biasanya di sini nih, selneng gitu ya, dan juga tanda loncengnya. Oke, pada video kali ini sahabat channel Zakir, saya akan memberikan judul ilmu kebal yang sebenarnya. Langsung saja, pada saat saya masih remaja atau bujangan ya, belum punya istri atau belum punya anak, itu selalu tertarik pada olah pernapasan atau keilmuan al-hikmah seperti itu ya. Saya sangat tertarik dan pengen mempelajarinya. Alhasil saya masuk ke dalam satu perkumpulan padepokan ya, pada saat itu di kampung saya sendiri ya, di kampung saya sendiri. Terusnya ini setiap kali pertemuan ya, kita ngopi bersama, latihan jurus bersama ya sahabat channel Zakir. Bahkan juga ada istilahnya ya, bincang-bincang, ngobrol bareng seperti itu. Terus diberikanlah saya atau diberi oleh pemimpin dari padepokan tersebut satu amalan, sahabat channel Zakir, yang mana amalan itu amalan jadub. Apa itu jadub? Ialah yang kedot dari setiap senjata apapun pada waktu itu. Setiap malam harus berzikir sekian ribu, juga melakukan ritual puasa sampai 40 hari seperti itu ya sahabatnya. Setelah semua sudah dilakukan, bahkan ada pelulusan tentang keilmuan tersebut dengan membeli 1 ekor kambing untuk dipotong, terus dimakan bersama, juga dibagikan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Nah, kejadian itu bukan sekarang ya, itu sekitar tahun 90-an ya sahabatnya, pada waktu itu sekitar 90 ke bawah ya, 90 ke bawah itu 85-an, 86 ya, pokoknya tidak sekarang ya, dulu ini cerita saya zaman dulu.
pengalaman saya sendiri zaman dulu. Nah, setelah itu melakukan tahap-tahap. Setelah pelulusan itu pengujian keyakinan, yang mana keyakinan itu diharuskan yakin sekuat-kuatnya kalau badan saya ini tidak mempan oleh senjata tajam. Seperti itu ya sahabat yang kasih. Akhirnya tahap tes pertama keyakinan itu dengan menggunakan silet gold pada saat itu ya. Kalau saya kurang yakin, ya itu sedikit saja ya, digores dulu dengan ujungnya itu kan. Kalau sudah tidak keluar darah atau tidak sobek itu kulitnya, itu berarti yakin itu sudah masuk. Guys, yakin dalam diri kita itu sudah masuk ilmunya menurut guru gitu ya, atau pembimbingnya itu. Nah, kalau belum yakin ya masih berdarah, jadi tidak akan dilanjutkan pengetesan itu, tidak akan dilanjutkan, hanya digores sedikit gitu. Oh masih berdarah berarti belum yakin, silakan zikir lagi, puasa lagi, seperti itu ya. Saya membuat video kisah saya seperti ini bukan menyudutkan para sahabat channel Dakir yang masih memiliki keilmuan tersebut. Hanya saja ini pengalaman saya. Nanti seperti apa himbauan di akhir video ini, insya Allah akan saya terangkan juga ya sahabat channel Dakir. Nah, tiba saatnya kemungkinan keyakinan saya pada saat itu sudah lumayan tinggi atau lumayan pede habis begitu ya. Saya ini kalau disilet dalam hati, pikiran, fokus kuat kan, tidak terluka nih kan, seperti itu. Karena amalannya juga kan lumayan banyak kan setiap malamnya. Tiba saatnya saya menguji keyakinan sendiri di rumah. Begitu digoreskan silet itu, tidak ada bekas. Akhirnya saya meluncur ke padepokan tersebut untuk memberitahukan pada pembimbing ya sahabat channel. Bahwasanya alhamdulillah saya sudah ada yakin, silakan dites. Akhirnya dites, ternyata oh ya sudah, kamu sudah ada yakin, itu sudah masuk katanya, energi yakin bahwa kamu itu tidak mempan senjata apapun. Pengetesan kedua pada saat itu olah pernapasan saya itu dites juga ya sahabat. Dengan cara apa? Berbaring terlentang, tarik napas yang dalam, lalu tahan. Terus satu orang yang sedikit gemuk itu naik di perut saya. Kalau masih kuat bertahan, ada satu orang lagi naik gendong. Kalau masih kuat, naik lagi satu orang di atas perut saya. Nah, itu sampai sekuatnya berapa orang begitu ya sahabat. Berhubung saya itu baru 3 orang di atas perut juga sudah ngap ya sahabat ya. Akhirnya kan saya kan tepak lantai gitu kan, aduh gak kuat. Mereka teman saya itu buru-buru lompat dari atas perut saya, itu langsung lompat gitu kan. Ada pembimbing, baru 43 katanya, tuh 3 orang.
Apa kegunaannya? Memang ya ada kegunaan positifnya juga. Positifnya apa? Untuk diri saya sendiri itu terasa sehat gitu, ringan badannya sahabatnya. Nah, di balik positif itu sendiri juga jangan salah, ada yang tidak positifnya ya. Yang tidak positifnya itu tentang masalah kepercayaan diri saya yang tidak mempan oleh senjata tajam pada saat itu ya. Kalau saat ini ya tonton saja videonya ya sampai selesai seperti apa keadaan saya nanti sekarang ini ya. Video ini dibuat gitu, nanti ada kisah ceritanya. Nah setelah 3 orang naik di atas perut saya itu dirasa lumayan katanya, sudah kuat 3 orang. Kalau mau tinggal ditingkatkan saja lagi olah napasnya supaya kekuatannya dahsyat seperti itu ya. Itu pengetesan tahap kedua ya sahabatnya. Ada lagi yang namanya pengetesan nyali. Nah, sahabatnya, karena setiap pengolahan napas atau latihan jurus-jurus seperti itu nanti juga ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti makhluk gaib, ceritanya setan apa gitu ya. Pengetesan nyali keyakinan diri ya kan, pada saat itu berani tidak. Ceritanya seorang pembimbing saya itu menyiapkan 5 bendera di tengah-tengah kuburan yang angker, yang mana bendera itu tidak diketahui di mana diletakkannya. Hanya saja saya itu suruh mencarinya di tengah-tengah pemakaman pada saat itu ya. Nah terus gunanya untuk apa? Untuk supaya saya itu dilatih mental tidak takut ya. Di tengah-tengah kuburan kan kesannya ya angker ya kan, banyak hantu, energi-energi yang tidak positif, mungkin kan energi masuk makhluk astral, maksudnya ya astral gitu ya, makhluk astral gitu. Nah di situ juga itu dilatih untuk merasakan keadaannya makhluk-makhluk tersebut, seperti nanti pas masuk ada rasa panas atau tidak, seperti itu ya. Nah, pada saat itu ya sahabat channel Dakir, wah pede kan saya, pengetesan 1, kedua sudah dilewati begitu. Akhirnya jauh di tengah kuburan itu saya ditugaskan, kamu cari bendera seperti ini di tengah kuburan ada 5. Kalau 5-5-nya itu sudah ketemu, berarti kamu sudah mengeksplor seluruh wilayah pemakaman tersebut. Karena mungkin kan naruhnya siang ya, kalau saya kan itu jam 12 malam waktu itu kan. Harus jam 12 malam. Nah, akhirnya tibalah saatnya uji nyali seperti itu ya sahabat channel Dakir. Berangkatlah saya ke pemakaman tersebut. Berangkat ya, cuman bermodalkannya itu waktu itu bukan baterai ya. Kalau baterai kan enak, terang, bisa jarak jauh kelihatan tuh, wah ada bendera di sana, enak ya. Itu cuman bermodalkan lampu tempel. Itu ibaratnya penerangannya cuma lampu tempel, cari nih di mana ini. Nah, kan tahu sendiri kalau lampu tempel itu kan tidak begitu jauh ya untuk menerangi istilahnya lingkungan situ atau
begitu bawa lampu tempel itu kan kalau jauh taruh misalkan 5 meter juga kan nggak terlihat kan, hanya sebatas paling 2 meter lah bisa terang kan. Jadi saya cari-cari tersebut, ini bendera tersebut itu. Masuk, assalamualaikum, biasa kan. Tapi tetap ya sahabat yang dakir, itu deg-degan juga loh pada saat itu tuh. Karena seolah-olah ini saya ini biar kesan terlihat berhasil saya ini, atau pengen berhasil ya diberani-beranikan ya sahabat yang dakir. Tapi dalam hati itu dag deg. Terusnya itu baru masuk beberapa langkah ya, kemungkinan namanya lagi mencari ya, ada kemungkinan sudah ada 10 menit muter-muter itu. Tiba-tiba itu ada bunyi seng ya, kalau di pemakaman itu di kampung saya itu ada seperti dikasih gubuk terus dibuat seng, kadang juga ada yang dipagar, wah mewah gitu. Tiba-tiba bunyi seng itu bumbang, saya itu di situ sempat juga bergetar deg-degan ya sahabat ya dakir. Di samping kaget saya juga deg, wah begitu kan. Ini kan pikir saya ini nanti jangan-jangan ini ada hantu kan begitu ya, otak saya udah kemana-mana itu. Global, memang ya angin itu kan, atau apapun tidak tahu ya. Mungkin juga dari timnya pembimbing juga untuk menakut-nakuti kan, ya saya tidak tahu. Yang penting tugas saya mencari bendera itu. Nah itu bunyi-bunyi seperti itu ada terus ya. Nanti ini lagi berangkat beberapa meter lagi, seperti batu dilempar, gosok seperti itu lagi. Ya tetap itu kaget lagi saya kan. Akhirnya kan singkat cerita, bendera itu saya temukan cuman hanya 4 ya sahabat channel dakir. Kurang satu lagi nih. Yang kelima itu mencari yang kelima itu posisinya mungkin ditaruhnya itu deket ini ya, apa tuh, keranda mayat kemungkinan ya di situ itu. Nah terus ya memang dikasih tahunya itu yang terakhir kamu nggak ke situ berarti. Soalnya yang terakhir itu ada di keranda mayat ya, seperti itu naronya itu. Saya nggak eksplor ke situ. Jadi bendera itu saya dapatkan cuma 4. Ya namanya udah gemeter di situ juga ya, udah dag. Ini kok tiba-tiba ini ada suara-suara terus kan seperti itu. Kalau kelihatan sih pada saat itu tidak ada ya, kelihatannya hanya pemakaman biasa ya. Nah setelah pulang akhirnya ya saya kasih bendera ini bendera. Ya udah dikasih tahu istilahnya, ya udah kamu tinggal jalani saja. Hidup itu ya kalau kamu mau menguatkan lagi energi seperti itu, baik ilmu yang kebal ya seperti itu kata. Terus masalah pernapasan atau apa itu silakan tinggal kamu lanjutkan dimanapun kamu berada. Nah, singkat cerita ya saya ibarat ini mungkin ya lulus gitu. Tapi dalam ujiannya kan bendera masih kurang 1, orang naik istilahnya baru kuat 3 gitu. Karena berhubung lumayan kan jaraknya harus mondar mandir, jadi akhirnya saya sudahi ya. Saya sudahi. Nah, terusnya itu seolah-olah ini saya ini pede kalau saya sudah memotong kambing, sudah memiliki ilmu yang enggak mempan senjata ya. Jadi pada saat itu memang pembawaannya itu terasa itu ya kemungkinan kurang begitu sabar ya saya itu. Saya akui ya. Jadi
gampang mudah terpancing emosi untuk apa? Pengen saya tunjukkan kalau saya itu berani, terus berantem juga berani gitu. Padahal kan dalam wejangan si pembimbing ini kamu harus bisa menahan sabar seperti itu. Tapi ternyata dalam tarikan kalau kita memang punya ilmu atau kekuatan seperti itu, ya sekalipun tidak semua orang, ya ada juga kan yang sabar, yang kuat gitu. Ternyata saya selalu terpancing emosi. Nah, akhirnya kan setelah saya pelulusan yang menurut pembimbing itu sudah tidak apa-apa, cukup, termasuk cukup itu kan. Nah, sekalipun bukan istimewa ya, akhirnya saya kan merantau. Berangkatlah saya merantau dari kampung itu. Nah, di tempat perantauan itu saya pernah sempat akan bertarung ya. Entah dengan kesalahan yang sepele, baik menurut saya itu salah, saya juga yang salah itu saya tetap ngancil. Yang ngancil itu apa? Bahasa Jawa yang ngancil tuh. Istilahnya tuh beringas, galakan saya salah, galakan saya, begitu ya sahabat channel Dahyat. Sempat di situ ada pelatih taekwondo ya. Sempat saya hantam itu pakai troli ya di tempat kerjaan itu pada saat itu ya. Karena saya saking emosi, saya bilang, sekalipun kamu guru taekwondo, saya bilang, saya ini yang nggak takut begitu kan. Nah, saya mohon maaf ya, bukan istilahnya bukan menantang dari taekwondo, tidak, itu emosi saya sendiri. Dan akhirnya juga setelah saya lempar pakai troli itu, begitu sadar, dalam keadaan sadar, saya buru-buru minta maaf ya. Akhirnya, Bang, saya bilang, saya mohon maaf ini ya, kejadian yang tadi memang situ istilahnya nggak sepenuhnya salah, namanya miskomunikasi dalam pekerjaan. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa Wan, katanya, ya sama-sama. Nah, ya situ sih ngomongnya, saya bilang, lu jangan macem-macem nih, gue ini guru pelatih taekwondo. Ya saya kan terpancing juga ya sahabat channel Dahyat. Akhirnya kan saya ngomong, sekalipun sampean ini, Anda ini pelatih taekwondo, ya saya juga nggak takut. Saya bilang, kalau kebenaran itu harus diusut dulu. Nah, karena di dalam pekerjaan itu memang menyudutkan saya. Dan akhirnya begitu pemimpin daripada di tempat saya kerja itu memang atasan saya ya yang datang. Akhirnya miskomunikasi itu selesai dan saya pun minta maaf. Dan ini bukan masalah saya berani sama guru-guru taekwondo ya saat sekarang, oh ampun. Karena apa, pada waktu itu saya membuat kisah ini kan lagi masih pegang hal-hal yang demikian ya sahabat channel. Akhirnya saya minta maaf juga sama pelatih taekwondo itu. Memang teman saya sih itu, teman kerja, atasan saya juga itu. Nah, setelah itu ya terus ada terpancing lagi di setiap langkah saya itu, hari ganti hari itu selalu kayaknya itu memancing emosi ya. Berani senggol dikit pengennya pukul, begitu ya sahabatnya Dahyat. Nah, setelah itu kalau setiap malam kan diwiridin ya sama saya itu, saya berzikir amalan seperti itu. Pokoknya ya setelah saya pelulusan itu saya masih melakukan zikir itu sekitar 2 tahun ya sahabatnya Dahyat. Nah, pada video saya sebelumnya itu, yang video awal saya itu dituduh maling sampai dicelurit, terusnya kan tidak terluka itu kan, saya seperti cuman hanya baret begitu ya.
Nah itu saya masih pegang, sahabat channel Dakir, itu masih saya pegang, dan alhamdulillahnya kan itu enggak terluka. Itu kalau saja ini mungkin perut kan udah ambrol ya, sahabat channel Dakir. Nah di hari-hari berikutnya saya masih mengamalkan amalan tersebut untuk kekebalan atau apa. Lain hari lagi saya bertengkar lagi dengan orang di dalam angkot ya sahabatnya. Orangnya tinggi gede itu kan. Saya yang kemungkinan menurutnya itu salah, tapi saya yang ngancil lagi kan. Masalah duduk di angkot itu kan biasa ya, mas geser mas, seperti itu. Saya udah geser. Berhubung badannya si abang itu besar, mungkin kan masih sempit, mas tolong dong geser mas. Ya saya bentak aja, ini nih sudah mentok. Saya bilang tuh, sudah saya dulu nempel kaca kayak gini masih geser, itu udah turun aja yuk ribut. Nah seperti itu bawaannya, itu ingin selalu entah apa itu ya, kemungkinan dari ya saya kurang paham lah. Pokoknya kalau menurut orang yang hari itu kodam pembawaan begitu ya. Akhirnya sempat supir juga, ada apa ini ribut-ribut di dalam angkot itu. Ini nih saya bilang, si abang nih rese banget, udah berhenti dulu Pir, saya mau ribut dulu nih. Nah, ya si abang-abang itu kan diem ya. Akhirnya kan karena sayanya bentak-bentak, begitu mau turun juga saya minta maaf ya sahabat channel Dakir sama si abang yang tadi itu. Begitu saya mau turun, sebelum turun kan, oh bentar lagi saya mau turun dari angkot, saya bilang, bang tadi saya minta maaf ya, soalnya ya mungkin tadi sudah bentak-bentak situ. Oh iya mas nggak apa-apa mas, sama-sama saya juga minta maaf gitu. Ya akhirnya kalau saya juga ya saling memaafkan ya sahabat channel. Nah pembawaannya itu seperti itulah contohnya ya. Akhirnya pada satu satu malam sedang saya berzikir ya sahabat channel Dakir. Nah kalau video ini akan sedikit panjang, mungkin akan dijadikan 2 part ya sahabat channel Dakir sampai selesai. Jadi jangan lupa nanti tonton part yang keduanya ya. Nah, di satu malam saya mengamalkan amalan tersebut, itu masih saya pegang. Tiba-tiba seperti ada suara terdengar ya di ruangan di kontrakan itu maksudnya kan. Wah, saya mengamalkan amalan tersebut. Ada suara itu seperti begini ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya. Tapi itu waktu yang saya dengar itu bahasanya itu bahasa Jawa, itu bahasanya. Diganti bahasa Indonesia itu, kamu mengamalkan seperti itu tidak ada manfaatnya di akhirat, cuman hanya bisa untuk kesombongan di alam dunia. Tuh, seperti itu yang saya dengar itu. Kalau pengen selamat di akhirat, carilah sebenar-benarnya ilmu Kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu yang saya dengar itu ya. Tuh, akhirnya saya itu ya sempat kaget loh, kok tadi tiba-tiba ada suara. Nah dari situlah saya itu tengok-tengok, nggak ada siapa-siapa kan, tengok sini nggak ada orang, sini ke belakang nggak ada orang. Nah ini suara siapa tadi? Dari situ langsung saya berhenti ya, menghentikan daripada zikiran yang saya lakukan itu ya sahabat channel Dakir. Nah di situ saya mulai merenung atau melamun.
setelah mendengar ada suara seperti itu. Entah itu mungkin orang di luar meledek saya atau apa ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Yang penting saya merenung setelah itu. Wah, kok ilmu seperti ini tidak akan bisa digunakan istilahnya di akhirat nanti. Karena kemungkinan melihat saya itu kan gampang emosi, ya tidak terkontrol. Bahkan saya sendiri sempat pernah menyesal sampai menangis itu karena apa? Tidak terkendali. Orang tua saya pernah dibentak ya pada saat itu. Akhirnya saya sedih, nangis, sampai meminta maaf ya sama almarhum bapak saya itu dulu tuh. Ya karena pegang itu kemungkinan saya sendirinya ini yang tidak kuat membawa ya sahabat channel Dakir. Saya yakin sahabat channel Dakir atau sahabat di luar sana pun masih ada yang memiliki ilmu tersebut dan juga mampu membawanya atau bisa terkendali. Ya silakan saja ya sahabat channel. Akhirnya kan saya tuh berpikir terus melamun, terus kok saya bilang nih iya ya, ilmu-ilmu kebal seperti ini nih di akhirat ya nggak ada gunanya juga ya. Kalau kita mati-mati juga kok akhirnya seperti itu. Nah di situ mulai saya berpikir, oke sahabat channel Dakir, berhubung videonya ini durasinya sudah 30 menit ya, jadi nanti saya off-kan dulu, lanjut ke part 2 ya sahabat channel Dakir.